Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Angelika Devagam. Inilah Lintas Sayus Pagi akhir pekan selengkapnya. Ya, kita ke informasi seputar wisata kuliner pemirsa. Ada rujak cingur yang kita ketahui merupakan makanan legendaris khas Surabaya, terdiri dari sayuran maupun buah dan bumbu gurih petis udang dan cingur sapi. Namun tak disangka ditambah buah naga merah, rujak cingur justru kian kaya rasa dengan nuansa asam manis yang segar. Rujak cingur naga merah merupakan menu andalan restoran di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Rujak cingur yang biasanya cenderung gurih memiliki rasa berbeda dengan tambahan buah naga merah. Rasanya yang unik membuatnya kerap diburu penggemar rujak cingur di Surabaya. Untuk membuat bumbu rujak cingur buah naga, terdiri dari kacang tanah, kacang mete, bawang putih goreng, pisang klutuk, serta bumbu khas yang harus ada, yakni petis udang dihaluskan atau diulek menjadi satu. Kemudian untuk menghasilkan warna merah, tambahkan buah naga yang kemudian dihaluskan lagi. Dan hasilnya, warna merah buah naga mendominasi dari bumbu hitam petis udang. Hasilnya, rujak cingur buah naga merah tersebut sangat nikmat. Karena gurihnya petis udang masih sangat terasa, namun lebih segar dan agak manis karena bumbu buah naga. Jadi rasanya dari rujak cingur buah naga ini itu sebenarnya sama aja, cuman yang bedain itu ada sari buah naganya. Tapi dari rasanya sendiri tetap segar, enak, ada manis-manisnya juga. Buah naga merah membuat rujak cingur tidak hanya lezat namun menyehatkan. Apalagi buah naga merah merupakan oksida kuat di dalam tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Keasikan mencuri hingga puluhan juta rupiah dari sejumlah rumah warga di Ambon, Maluku. Seorang ibu rumah tangga akhirnya tertangkap. Pelaku pun menjadi bulan-bulanan warga saat terpegok membobol rumah targetnya. Maling wanita ini digerubungi dan sempat dihakimi massa saat terpergok menyelinap masuk ke rumah warga di Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku. Warga juga mengikat pelaku sambil menunggu dijemput polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah berulang kali mencuri. Aksinya itu dilakukan saat dini hari ketika sebagian besar orang tertidur. Berdasarkan pengakuan sejumlah orang, beberapa hari terakhir banyak yang kehilangan barang berharga seperti ponsel dan uang tunai hingga puluhan juta rupiah. Kamu sising ada lagi, dompet kamu sising ada lagi. Nah, akan malamnya bapak tentara ini kehilangan lagi. Untuk punya uang sama HP lagi, untuk punya uang 25 juta sama HP lagi. Jadi tapi sebelumnya itu ada lagi kehilangan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui aksinya yang dilakukan seorang diri, sementara barang-barang curiannya sebagian besar telah dijual ke penada. Untuk barang bukti tadi, barang bukti awal barang-barang perabotan rumah. Ada uang tunai, perhiasan, barang berharga. Untuk barang bukti lain seperti perhiasan belum ada. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Cuandasari, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Ratusan rumah warga di Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 70 cm. Banjir merendam Komplek Perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu sore. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas terpaksa harus dievakuasi menggunakan sampan milik TNI. Ketinggian air cukup tinggi mencapai 70 cm. Banjir akibat hujan pada Sabtu sore dan adanya kiriman air dari Kali Cakung. Deras tadi Mbak? Ya. Deras.
Bukan ini bukan dari hujan. Air itu air kiriman. Oh, air kiriman. Bukan dari hujan. Limpasan kali lah ya. Nah, limbas kali. Kali apa, Pak? Cakung. Kali Capung kayaknya, Pak. Kali Capung ya, Kali Cakung. Iya. Sejumlah warga yang pulang beraktivitas pun terganggu dengan adanya banjir. Untuk mengurangi debit air, pihak perumahan dibantu petugas mengerahkan pompa untuk menyedot air. Kondisi perumahan yang cukup rendah serta adanya penyempitan kali Cakung di dekat tol Jakarta Cikampek membuat perumahan tersebut selalu banjir apabila turun hujan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan rotan di Desa Panembahan, Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran berasal dari overheat atau panas berlebih pada oven di area gudang. Sebuah gudang penyimpanan rotan di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon dilanda kebakaran hebat. Lantaran banyaknya bahan mudah terbakar, api melahap habis gudang yang berisi bahan kayu jati berkualitas tinggi dan produk siap ekspor. Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api yang membakar seisi bangunan. Diduga kebakaran diakibatkan dari overheat atau panas berlebih pada oven di area gudang. Juga dari overheat atau panas yang berlebih pada oven yang menyebabkan timbul bara api dan kemudian menjadi api. Beruntung tak ada korban jiwa dan kasus kebakaran kini tangani pihak kepolisian untuk mencari penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Satu unit mobil pick-up ludes terbakar di Ponorogo, Jawa Timur hingga merembet ke teras rumah warga. Bahkan api nyaris membakar warga yang hendak memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api dari mesin potong. Inilah detik-detik saat mobil pick-up terbakar hebat di Ponorogo, Jawa Timur. Warga panik dan berteriak histeris. Sebagian mencoba memadamkan, namun api justru makin membesar dan nyaris menyambar warga. Beruntung warga lain segera menolong dan api berhasil dipadamkan. Namun mobil dan teras rumah ludes terbakar. Saat kejadian pemiliknya diketahui sedang bekerja memotong besi dengan gerinda. Diduga adanya percikan bunga api yang memicu kebakaran. Saya menghadap ke timur, saya kurang tahu itu akibat apa. Ya langsung besar, karena itu kan bensin, terbondong-bondong mencari air. Beruntung api berhasil dipadamkan dan tidak membakar bangunan rumah lainnya. Kasus kebakaran kini tangani pihak kepolisian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, pada libur panjang Hari Raya Waisak terjadi lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pada Sabtu kemarin tercatat 16.000 tiket terjual. Memasuki libur panjang Waisak, puluhan ribu penumpang berangkat dari berbagai stasiun KAI Daop 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat tercatat 16.000 tiket sudah terjual dari yang tersedia yakni 23.000 tiket. Adapun destinasi favorit penumpang yakni kota Surabaya, Solo hingga Yogyakarta. Sebanyak 142.000 tiket atau setara okupansi 59% telah terjual untuk periode 8 hingga 13 Mei 2025. Puluhan ribu pengendara melintasi jalur utama wisata Puncak Bogor pada momen libur panjang Waisak 2025. Meski masih terpantau ramai lancar, arus lalu lintas menuju wisata Puncak Bogor maupun arah sebaliknya sudah kondusif. Sedikitnya lebih dari 20.000 kendaraan melintas di Simpang Gadok yang mengarah ke wisata Puncak Bogor. Kendaraan didominasi dari Jakarta. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait pun diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan di titik rawan macet. Kepadatan kendaraan menuju puncak ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari ini. Ya, sejumlah warga memanfaatkan momen libur panjang Waisak untuk berwisata di kawasan Kota Tua Jakarta. Wisatawan datang dari berbagai daerah menikmati suasana kolonial yang masih terjaga di tengah modernisasi ibu kota.
Libur panjang Waisak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berkunjung ke destinasi wisata legendaris. Ya, Kota Tua, primadona para wisatawan berbagai kalangan dari berbagai daerah. Menikmati suasana di wisata ini, wisatawan disuguhi beragam hiburan jalanan seperti lantunan musik akustik yang memanjakan telinga, bersuah foto dengan cosplayer, hingga bersepeda mengelilingi lapangan Kota Tua. Sejumlah museum yang berada di sekeliling lapangan Kota Tua juga wajib dikunjungi. Bak harta karun, wisatawan akan mengenal kekayaan cerita sejarah tanah air yang tersimpan dalam museum-museum di sini. Sama teman-teman sama anak-anak aja nih. Karena ya ini anak-anak pengen naik sepeda katanya. Tadi sampai nyanyi saya di situ joget sama itu mendadak jadi biduan Mbak aku. Jalan-jalan cari angin baru gitu kan. Di Tangerang kan juga panas, sama aja sih di sini juga panas. Cuman cari suasana baru aja. Baru ke museum aja sih tadi. Iya, museum wayang juga kan. Pihak pengelola wisata bersama aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik guna memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, Muhammad Seto Pratomo, Ayus melaporkan. Pemirsa, puluhan umat Buddha melakukan prosesi pengambilan api suci Waisak di Gerobokan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha, mulai dari lokal, Thailand, hingga China. Api sakral tersebut akan diarak dan disimpan di Candi Mendut hingga menunggu prosesi Waisak di Candi Borobudur terlaksana. Suasana hikmat mengiringi prosesi pengambilan api suci Waisak 2569 BE tahun 2025 di objek wisata api abadi Merapen di Gerobokan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha serta perwakilan dari Polres, Kodim, dan Pemkab Gerobokan Sabtu siang. Mereka bersama-sama menyalakan obor ke sumber api suci abadi Merapen dan diarak menuju obor besar di atas mobil yang telah dipersiapkan. Api kemudian diarak dan akan disemayamkan di Candi Mendut, kemudian akan diarak menuju Candi Borobudur bersamaan dengan air jumprit dari Temanggung, Jawa Tengah. Api trisuci membangkitkan jiwa yang bersih dalam diri manusia, serta kesadaran mengikis dosa-dosa sehingga tercipta cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan dunia. Kemudian di hari Waisak di tanggal 12 nanti air dan sama api yang dibentuk itu akan diarak ke harapan saya sih semoga Waisak tahun ini bisa semakin memberikan pengaruh kepada umat Buddha lain untuk berpartisipasi di acara Waisak ya. Karena diharapkan api abadi ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang baik dalam diri kita, membangkitkan kesadaran kita untuk mengikis loka dosa moha atau keserakahan, kebencian dan juga kebodohan. Diharapkan dengan Waisak tahun ini, seluruh umat manusia, terutama umat Buddha, bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat negara menjadi lebih tentram dan sejahtera. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ayus melaporkan. Pemirsa, gelombang pertama jemaah haji asal Indonesia yang berada di Madinah akan diberangkatkan ke Mekah, Arab Saudi. Namun sebelum itu, para jemaah mengambil mikot atau niat umrah wajib di Masjid Bir Ali, Madinah. Sebanyak 7 kloter atau 2.800 jemaah haji tiba di Masjid Bir Ali Madinah sejak Sabtu pagi waktu setempat. Mereka akan mengambil mikot atau niat umroh wajib sambil bersuci dan memakai pakaian ihram. Jemaah disambut dengan cuaca cerah dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius. Jamaah semuanya turun dari tempat parkiran, kemudian masuk pintu khusus. Laki-laki, perempuan juga masuk pintu khusus. Kemudian masuk masjid untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah, kemudian langsung kembali ke tempat di bis masing-masing. Jangan sampai keliru, kemudian disitulah niat. Usai berniat umrah wajib serta menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, jemaah kemudian kembali ke busnya masing-masing untuk selanjutnya menempuh perjalanan ke Mekah.
Keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Makkah ini menandai dimulainya tahapan krusial dalam rangkaian ibadah haji 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji bersemangat menjalani rangkaian ibadah haji, termasuk pasangan lansia penyandang disabilitas netra. Seluruh jemaah dari penjuru dunia berduyun-duyun menuju Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Di antara ribuan jemaah terselip sejoli dengan tampilan sederhana penuh senyum bahagia, bersiap melangkah menuju masjid dari lobi hotel. Genggaman tangan Tumijo mendorong kursi roda membuat Partinem penyandang disabilitas netra tampak semangat menjalani rangkaian ibadah demi menggapai ridho Allah. Meski sang istri mengalami keterbatasan penglihatan dan tak mampu berjalan jauh, cinta dan kesetiaan Tumijo menjadi kekuatannya. Masjid Nabawi menjadi saksi bisu pengabdian seorang suami terhadap sang istri. Bagi Partinem, meski tak bisa melihat keindahan Madinah, ia tetap bisa merasakannya dengan hati dan doa. Jangan nyesel ya Kong, sampai sini nggak bisa sholat di masjid. Sholat di luar masjid pun pahalamu banyak, karena kamu dorong orang yang nggak bisa ngapa-ngapa, kata saya gitu. Saya minta sama Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan sembuhan penyakit ini yang saya derita. Mudah-mudahan pulangnya dari sini saya sehat. Dari Madinah kita belajar bahwa cinta sejati tidak butuh kata-kata indah. Ia hidup dalam tindakan berupa dorongan kursi roda menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.